Yovan menggenggam tangan Aleta memasuki rumah sakit. Dia meyakinkan dirinya untuk membantu Xian. Bagaimanapun kesalahan Xian padanya, pria itu pernah menjadi sahabat terbaiknya sebelum persahabatan mereka hancur karena kesalahan orang tua mereka. Sudah saatnya Yovan berdamai dengan keadaan. Dia tak ingin seperti Xian yang dendam terhadap masalah yang sudah berlalu. Langkah Yovan terhenti di depan ruang resepsionis. Dia menanyakan ruangan Widya dan juga Xian. "Anda keluarga Tuan Xian dan Nyonya Widya?" tanya resepsionis itu. Yovan mengangguk. Dia melirik ke arah istrinya dan kembali menatap resepsionis tersebut. "Saya saudaranya, di mana kamar mereka?" tanya Yovan. "Oh, mari saya antar," ujar salah seorang suster. Yovan mengangguk. Dia mengikuti kemana suster itu melangkah dengan menggandeng tangan istrinya. Sampai mereka pun tiba di depan raung ICU. Aleta tepat berhenti di sebelah jendela yang menampilkan Widya yang tengah terbaring dengan banyak alat yang ada di tubuhnya. Untuk saat ini, Nyonya Widya tidak boleh dijenguk. Dia masih harus berada di dalam ICU agar kami bisa memantaunya lebih lanjut, terang suster itu. Aleta melepaskan genggamannya pada tangan suami. Dia melangkah mendekati kaca dengan tatapan nanar. Tangan kanannya terangkat dan menyentuh kaca besar itu. "Bayinya berada di ruang bayi, dan kalian bisa." "Bayi?" pekik Aleta dengan tatapan terkejut, sebab Kaivan tak memberitahu mereka tentang itu. Suster itu mengerutkan keningnya bingung. Dia tak heran pada Aleta yang tidak mengetahui keadaan Widya. "Ya, pasien baru saja melahirkan dengan sesar. Sebab kami terpaksa mengeluarkan bayinya karena pasien sudah tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan hebat. Beruntungnya, bayi yang ada di dalam kandungan pasien bisa diselamatkan. Padahal, pasien terjatuh dari tangga yang tinggi," terang suster itu yang mana membuat Aleta terdiam. Yovan merangkul istrinya. Dia mengusap bahu Aleta dengan lembut. Selama 8 bulan, tak lagi Yovan maupun Aleta bertemu dengan Xian. Bahkan, mereka tak mengetahui kehamilan Widya. "Bayinya, di mana sus?" tanya Aleta sembari menatap suster itu dengan tatapan yang sulit diartikan. "Bayinya ada di ruang bayi, mari saya antar." Aleta mengangguk. Dia berniat ingin mengikuti suster itu. Namun, Yovan justru malah mencegahnya. Dia khawatir dengan perasaan istrinya. Akan tetapi, Aleta melempar senyum pada suaminya itu yang menandakan bahwa dirinya baik-baik saja. Yovan akhirnya menurut. Dia mendampingi istrinya berkunjung ke ruang bayi di mana bayi Xian dan Widya berada. Sesampainya di sana, langkah Aleta terhenti di depan sebuah box yang terisi oleh seorang bayi yang sedang tidur dengan bedong berwarna biru. "Bayinya laki-laki, kami hanya bisa memberinya sufor sampai ibunya melewati masa kritisnya," terang dokter itu. "Sampai koma ya sus ibunya?" tanya Yovan dengan penasaran. Benar sekali, bahkan dokter sempat mengira jika ibunya tidak selamat. Tapi, keajaiban terjadi. "Walaupun kima, setidaknya masih ada harapan," terang suster itu pada Yovan. Sementara Aleta, tatapannya fokus menatap si bayi. Perlahan, tangannya terangkat dan menyentuh pipi bayi itu. Namun, niatannya dia urungkan sesaat setelah bayi itu menggeliat. Perlahan, bayi itu membuka matanya. Aleta terpana dengan mata bulat bayi itu. Dirinya jadi teringat dengan Kiara kecil dulu. Wanita itu terkekeh kecil, matanya juga berkaca-kaca. "Halo sayang," sapa Aleta pada malaikat kecil itu. "Mas, dia lucu sekali," ujar Aleta dengan lirih. Yovan mengangguk. "Benar," sahut Yovan. Tatapan Yovan beralih kembali pada suster tersebut. "Lalu kondisi ayah si bayi bagaimana?" "Tadi saya mendapat kabar kalau dia pingsan," ujar Yovan dengan penasaran. "Ada di ruang rawat, darahnya sangat rendah. Ditambah, dia sangat syok setelah tahu istrinya kritis," terang suster itu. Yovan mengerjapkan matanya. Apa dirinya tidak salah dengar? Setahunya Xian pria yang tak memiliki hati saat ini. Jangankan pingsan, bahkan sekedar terharu saja tidak. Apalagi, hubungan Xian dengan Widya tidak harmonis setahu Yovan. "Aleta, Yovan,
Yovan dan Aleta terkejut, keduanya langsung menoleh ke belakang dan melihat Xian berdiri di ambang pintu dengan wajah yang pucat. Pria itu sepertinya terkejut dengan kedatangan Yovan dan istrinya. "Kenapa kalian bisa di sini?" tanya Xian dengan lemah. "Tuan, sebaiknya Anda kembali ke kamar. Tubuh Anda masih belum sehat," seru seorang suster yang mengejar Xian. Xian menghiraukannya, dia melangkah mendekati Yovan dan Aleta. Tapi tidak untuk menegur pasangan suami istri itu, melainkan untuk melihat keadaan anaknya. "Tadi Kak Ivan mengabariku kalau Kakku masuk rumah sakit. Aku turut prihatin dengan apa yang menimpa Widya. Semoga dia bisa segera sembuh," ujar Yovan dengan menatap pada Xian. Xian beralih menatap Yovan, suami dari mantan istrinya itu. Namun saat ini, Xian tak melihat Yovan sebagai suami dari mantan istrinya, melainkan sebagai sahabatnya. Dirinya teringat bagaimana masa-masa sekolah mereka Duku yang sangat bahagia. Pertemanan mereka sangat manis. Xian merindukannya. Dendam di hatinya meluap, beban yang memberatkan di dadanya terangkat begitu saja. Xian mengikhlaskan semua yang terjadi pada kehidupannya. "Yovan, maafkan aku. Maaf karena aku telah membuatmu berpisah dari wanita yang aku cintai. Seharusnya ku tidak membalas perbuatan ibumu padamu. Aku benar-benar minta maaf," ujar Xian dengan menundukkan kepalanya. Air matanya terus luruh membasahi pipinya, bahkan hingga menetes ke lantai. Yovan mengangguk, dia menepuk bahu Xian dengan pelan. Perlahan, Xian mengangkat wajahnya. Matanya dan Yovan bertemu, keduanya saling melempar senyum. Yovan langsung memeluk sahabatnya itu, begitupun dengan Xian. "Jangan menangis. Kau baru saja mendapat gelar ayah kembali," seru Yovan yang juga turut mengeluarkan air matanya. Aleta turut terharu, dia mengusap air katanya yang masih berada di ujung matanya. Bibir wanita itu melengkung membentuk senyuman, dia senang atas perdamaian kedua pria di hadapannya. Tatapan Xian beralih pada Aleta, pria itu menatap salah pada mantan istrinya itu. "Aleta, maafkan aku. Aku benar-benar sudah sadar, tidak seharusnya kamu terlibat dalam dendamku. Kamu tidak berhak disakiti, tapi aku malah menyakitimu. Maafkan aku, saat menjadi suamimu. Aku banyak kurangnya. Tapi, aku turut senang dengan pernikahanmu dan Yovan. Aleta, dia pria baik. Kau beruntung mendapatkannya," ujar Xian dengan tulus. Aleta tersenyum, dia merangkul tangan suaminya dan menatapnya dengan penuh cinta. Begitupun dengan Yovan, dia menatap Aleta dengan cinta yang dia punya. Sedangkan Xian, dia pun turut tersenyum walau ada perasaan sedih dalam hatinya. "Bukan dia yang beruntung, tapi aku. Aku mendapat wanita yang cantik, tulus, baik, dan pastinya pintar," ujar Yovan yang mana membuat Aleta tersipu malu. "Ya, kalian sangat serasi," sahut Xian. "Semoga tidak ada yang memisahkan kalian lagi," batin Xian dengan menatap sepasang suami istri yang saling melempar senyum. "Uk, uk." Xian direpotkan dengan bayinya yang tiba-tiba menangis, suster pun turut membantu untuk menenangkannya namun, bayi Xian tetap menangis. Yovan dan Aleta yang tadinya ingin pamit pulang pun mengurungkan niatnya. "Kenapa dia tidak mau diam, Sus?" tanya Xian dengan frustasi. "Saya tidak tahu Tuan," bayinya terus menangis. Suster itu juga ikut bingung, karena bayi Xian benar-benar tak bisa didiamkan. Aleta melepaskan genggaman tangan Yovan, dia maju melangkah mendekati Xian yang masih sibuk menenangkan bayinya. Lalu, wanita itu menatap ke arah bayi yang sedang menangis itu. "Kak, noleh aku menggendongnya," pinta Aleta yang mendapat tatapan terkejut dari Xian. Tapi, Xian beralih menatap Yovan, dia tak enak pada pria itu. Apalagi, saat ini status Aleta adalah istri dari sahabatnya. Xian harus menjaga perasaan sahabatnya itu. "Boleh kan, Mas?" tanya Aleta pada Yovan. Yovan mengangguk sembari tersenyum, membuat Aleta melebarkan senyumannya. Dia kembali meminta bayi Xian yang terus menangis.
Dengan perasaan tak enak, Xian memberikan putranya pada Aleta. Hai sayang, kenapa menangis Kangen sama mamanya ya? Iya. Kangen mama? Sabar ya, kita tunggu mamanya sehat dulu. Ujar Aleta, dia mengajak bayi itu berbicara. Ajaibnya, tak butuh belasan detik, bayi Xian menghentikan tangisnya. Dia mendengar detak jantung Aleta yang membuatnya tenang. Keterdiaman bayi itu membuat Yovan dan Xian menatap mereka dengan tatapan tak percaya. Mungkin dia pikir Anda ibunya, Nyonya, ujar suster itu pada Aleta. Aleta tersenyum canggung, dia kembali memperhatikan bayi Xian yang sibuk menggeliat di dalam gendongannya. Lalu, Yovan memutuskan untuk mendekat. Dia meraih pinggang Aleta dan mengusapnya dengan pelan. Perilaku Yovan tak lepas dari pandangan Xian, dia merasa jika saat ini Yovan tengah cemburu padanya. Leta, kalau kau mau, kau bisa menjadi ibu dari putraku, ujar Xian yang mana membuat Yovan melotot ke arahnya. Mau ku jambak bibirmu itu? Sini si Yovan. Mas. Tegur Aleta, dia tahu jika Xian sedang bercanda. Dia duluan. Ketus Yovan dengan kesal. Aleta hanya bisa menggelengkan kepalanya, tampaknya sifat Kiara menular pada orang di sekitarnya. Tuan Xian, besok pagi dokter sudah mengizinkan bayi Anda untuk pulang. Terang suster itu. Xian tak merasa bahagia, dia justru memikirkan sesuatu. Ada apa? Kenapa kamu murung? Bukannya kamu senang karena bayimu sudah bisa pulang? Tanya Yovan dengan kening mengerut. Xian menghela nafas pelan, dia menatap Aleta yang sedang mengajak ngobrol putranya. Lalu, tatapannya kembali menatap Yovan yang penasaran akan jawabannya. Aku akan sibuk di kantor dan pulang larut malam, Widya juga belum melewati masa kritisnya. Aku takut mempekerjakan babysitter, karena aku takut salah memilih babysitter untuk putraku, ujar Xian dengan sendu. Aku ada kenalan babysitter Altaf, dulu aku juga sama sepertimu. Aku sibuk bekerja dan tidak ada merawatnya, jadi aku mempekerjakan seorang babysitter untuk putraku. Terang Yovan. Baiklah, hubungi dia. Aku ingin dia bekerja padaku, soal gaji. Dia minta berapa, akan aku bayarkan sesuai keinginannya. Asalkan, putraku dirawat baik hingga istriku sadar dari kritisnya. Ujar Xian dengan senyum mengembang. Yovan mengangguk, dia kembali menatap istrinya. Matanya melirik ke arah bayi Xian yang ternyata sudah kembali tertidur pulas. Sudah tidur, taruh di boxnya aja. Kalian bisa pulang, sudah larut. Pasti Kiara dan Altaf sedang menunggu kalian di rumah. Tita Xian. Aleta mengangguk, dia kembali menidurkan putra Xian kembali ke dalam boxnya. Setelah itu, dia menyempatkan diri untuk mengelus pipi bulat kemerahan bayi itu. Entah mengapa, melihatnya saja Aleta jatuh hati pada bayi tampan itu. Ya sudah, kalau begitu kita pamit ya. Kalau butuh bantuan, hubungi saja aku. Ujar Yovan pada Xian. Xian mengangguk, dia melemparkan senyumannya pada Yovan dan juga Aleta. Laku, tatapannya menatap ke arah mantan istrinya itu dengan tak enak. Oh ya Leta, tentang Kiara. Apa boleh aku menemuinya lain waktu? Aku merindukannya, dan Mama. Mamaku juga terus mencarinya. Aku berniat ingin mengajak Kiara bertemu dengan Mama, mungkin dengan itu Mama bisa kembali pulih. Ujar Xian lada Aleta dengan tatapan was-was. Dia khawatir Aleta akan menolaknya mentah-mentah. Tentu, kamu papanya Kiara. Dan mama kamu adalah neneknya, tidak ada yang salah. Ujar Aleta sembari tersenyum. Xian menatap tak percaya pada Aleta, dia bahkan mengucapkan terima kasih berulang kali pada wanita itu. Yovan bangga dengan istrinya, wanita itu bisa dengan mudah mengikhlaskan segala apa yang sudah terjadi. Tep-tep layalna, ku bilang tep-tep layalna. Gratis kalian tonton Kia, nda di tep-tep layalna. Dul nanti bibilna. Kiara sudah kepalang emosi karena Zion yang memaksanya untuk melakukan lift di malam hari.
Moodnya sedang tidak bagus setelah sang mama pergi tanpa dirinya. Dia ingin ikut, tetapi sang mama malah melarangnya. "Jangan kau emosi," ujar Altaf yang mana membuat Kiara mendelik sinis. "Nda ucap banak plotes, kau nda juga punya kolu cicih." Culu melekat tep-tep layalna, "Emosi kali aku," ketus Kiara. Zion kembali ke kamarnya, dia menatap kedua bocah yang masih berada di atas ranjangnya. Lalu, pria itu duduk di belakang mereka dan melihat live-nya. "Wow, udah rame aja like-nya, ayo ditep-tep lagi," ujar Zion dengan santai. Kiara mendelik sebal, "Sudahlah. Kia mau tidur." Pekik Kiara berniat ingin turun dari tempat tidur. "Kia, temenin Altaf ke kamar mandi dulu," pinta Altaf yang turut mengikuti Kiara. Mendengar itu, Kiara pun menatap sinis, "Takut kau lupa nah? Takut kama ama? Cetan. Olang kembalana juga, apa yang halus ditakutin?" Celoteh Kiara. Altaf menghiraukan celotehan Kiara, dia segera mengikuti anak itu yang sudah keluar dari kamar Zion. Sementara Zion, dia melanjutkan live-nya sendiri. "Sudah belum Altaf?" teriak Kiara dari luar kamar mandi, dia masih menunggu Altaf di depan pintu kamar mandi dengan raut wajah kesalnya. "Cebental!" teriak Altaf. Altaf buru-buru membersihkan dirinya. Dia berniat ingin kembali memakai celananya. Namun, matanya justru menangkap hewan yang paling membuatnya takut. Napa lagi ini CM4 Linkun 4 nanogram di Cini Hicks. "Cana pelgi, dikali mamakmu," celoteh Altaf. Bukannya pergi, justru kecoa itu malah berlari ke arah Altaf hingga membuat Altaf memekik ketakutan. "Mah!" Tanpa pikir panjang, Altaf segera berlari keluar. Dia bahkan melupakan dirinya yang belum memakai celana. "Hi, ada apa lupana?" pekik Kiara dengan tatapan terkejut. "Kecoa! Kecoa!" teriak Altaf. Kiara yang penasaran berniat ingin melihat kecoa yang Altaf maksudnya. Namun, dirinya salvo akan sesuatu. Matanya menatap Altaf dengan tatapan melongo. "Hi, atap lumah, kenapa punya mobil beda bentuk nadaliku?" cepelti belalai. "Ambil belalai na siapa kamu atap lumah?" Altaf menundukkan kepalanya. Menyadari apa yang Kiara maksud, bergegas Altaf berlari kembali masuk ke kamar mandi dan menutup pintu dengan kencang. "Heh, napa kau macuk lagi? Mah, malu kali aku. Hanculna harga diriku." Kiara mengerjapkan matanya saat mendengar teriakan Altaf yang melengking. "Hancul harga dilina? Siapa yang dihanculkan lupana?" gumam Kiara. Yovan benar-benar menepati ucapannya, dia membawa aleta berbulan madu. Sedangkan kedua bocah, dititipkan pada kakek neneknya. Beruntung, Abian dengan senang hati menerima cucunya. Dia bahkan senang sekali ketika mengetahui Yovan menempatkan kedua bocah cerdik itu di rumahnya. Kini, Yovan dan Aleta baru saja tiba di bandara. Pria itu mengajak istrinya berbulan madu ke Paris, negara yang terkenal dengan keromantisannya. Dengan bergandengan tangan, keduanya berjalan menuju mobil jemputan. Sedangkan koper mereka dibawakan oleh supir yang menjemput mereka. "Kia sama Altaf bakalan rewel gaya mas?" tanya Aleta dengan khawatir. "Enggaklah sayang, malah senang mereka di rumah kakeknya." "Kamu kayak lupa aja, Kia sama Altaf kan sampai tantrum gara-gara disuruh pulang dari rumah papa." "Mereka itu betahnya di rumah papa," ujar Yovan menenangkan istrinya. "Ya, aku takut aja mereka merepotkan papa dan mama." "Perasaanku gak enak tiba-tiba," ujar Aleta. Hubungannya dengan istri dari papa mertuanya sangat baik, dan sudah berani menyebutnya mama. Sedangkan Yovan, dia belum bisa menyebut mama pada ibu tirinya itu. "Hais, tidak usah dipikirkan. Yang penting kita fokus buat adek untuk Altaf dan Kia," ujar Yovan dengan tersenyum tampan. Aleta memukul lengan suaminya dengan kesal, bisa-bisanya Yovan membahas hal itu sekarang. Sesampainya di mobil, Yovan membukakan pintu untuk istrinya. Dia membiarkan Aleta masuk dulu barulah dirinya masuk.
Kita langsung ke hotel saja, Tuan? Tanya supir itu dengan bahasa Inggris. Ya, jawab Yovan. Mobil pun melaju meninggalkan bandara. Aleta sibuk melihat ke arah jalan, sebelumnya dia tidak pernah menginjakkan kakinya di negara ini. Baru saat ini Aleta pergi ke luar negeri, dan itu bersama suaminya. Kamu senang? Tanya Yovan sembari merangkul istrinya dan menggigap keningnya. Senang, terima kasih mas. Sahut Aleta dengan menyandarkan kepalanya pada D4 bidang sang suami. Hotel mereka tak jauh dari Menara Eiffel. Yovan sengaja menyewa kamar hotel tak jauh darinya. Sebab, dia akan mengadakan dinner romantis dengan pemandangan Eiffel. Namun, Aleta belum mengetahui rencana suaminya. Yovan benar-benar membuat istrinya itu terkagum dengan surprise-nya. Semoga pulang dari sini kita bertiga ya sayang, ujar Yovan dengan tersenyum mengembang. Semoga. Balas Aleta. Sesampainya di kamar hotel, Aleta berniat ingin langsung beristirahat. Namun, saat membuka pintu, dirinya tertegun setelah melihat kamar hotel yang mereka tempat didesain untuk pasangan yang baru menikah. Banyak sekali riasan balon merah dan juga tulisan cinta di sana. Mas, kita gak salah kamar kan? Tanya Aleta dengan ragu. Bukannya menjawab, Yovan justru tersenyum. Pria itu baru saja menaruh koper mereka di pojok lemari. Lalu, pria itu berjalan menuju jendela dan membuka penutup gordennya hingga cahaya masuk ke dalam kamar itu. Wah! Aleta takjub saat melihat Menara Eiffel yang tak jauh dari hotel tempatnya berada. Dia bisa melihat dengan jelas menara yang dulunya hanya bisa dia lihat di ponsel. Gimana, suka? Tanya Yovan sembari memeluk istrinya itu dari belakang. Bukannya menjawab, Aleta justru menangis. Dia terharu dengan surprise yang suaminya lakukan padanya. Dia tidak pernah berpikir, bahkan Yovan akan seromantis ini padanya. Mendengar ada isak tangis, Yovan pun menjadi panik. Dia melepas pelukannya dan membalikkan tubuh istrinya. Matanya menatap khawatir ke arah Aleta setelah melihatnya menangis hingga sesenggukan. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Apa aku menyakitimu? Kamu tidak suka kamarnya ya? Atau, kita ganti kamar aja? Apa kamu kangen sama anak-anak? Kita telepon mereka ya? Tanya Yovan dengan beruntun. Bukannya berhenti menangis, tangisan Aleta malah tambah deras. Yovan menjadi kelimpungan sendiri, dia tak tahu salahnya apa hingga membuat istrinya menangis. Bukan itu Hicks. Bukan. Aku sedang bahagia. Ujar Aleta berusaha untuk tersenyum. Bahagia kok nangis sih sayang? Greget Yovan. Ini air mata bahagia mas, aku terharu dengan surprise yang kamu buat sekarang. Makasih ya suamiku sayang, kamu memang terbaik. Senyum Yovan mengembang, dia menghapus air mata istrinya yang membasahi pipi putihnya. Mata Yovan menatap lekat mata Aleta, lalu tangan pria itu memeluk pinggang istrinya dan saling mengikis jarak. Kamu gak ada kasih hadiah untukku? Tanya Yovan dengan senyum mengembang. Mendengar itu, Aleta sudah tahu tujuan dan maksud suaminya. Perlahan, tangan wanita itu terangkat dan mengelus pipi suaminya dengan lembut. Malam ya, sekarang aku masih capek, ujar Aleta yang mana membuat senyum Yovan mengembang. Ah, kau memang terbaik sayang. Yovan mengangkat tubuh Aleta dan memutar-mutarnya. Membuat Aleta sontak langsung memeluk leher Yovan karena khawatir terjatuh. Benar saja, Yovan tak bisa menjaga keseimbangannya. Hingga akhirnya tubuhnya limblung dan terjatuh di atas tempat tidur dengan Aleta yang berada di atasnya. Au! Mas! Pekik Aleta. Maaf sayang, ujar Yovan dengan nafas yang memburu. Mata Aleta menatap ke arah Yovan, begitupun sebaliknya. Perlahan, Yovan menyingkirkan rambut yang menutupi wajah cantik istrinya itu dan meletakkannya di belakang telinga. Lalu, tangan Yovan berpindah ke belakang leher Aleta dan menekan istrinya itu untuk lebih mendekat padanya. Mau ngapain? Pekik Aleta yang tersadar dan segera beranjak berdiri. Cuman C1 doang sayang, astaga.
Greget Yovan, padahal tinggal sedikit lagi dia bisa mendapatkan si manis. Enggak, nanti ngelunjak kamu yang ada. Aku capek, mau istirahat dulu. Ujar Aleta dan berlalu masuk ke kamar mandi. Meninggalkan Yovan yang hanya tertidur pasrah karena penolakan sang istri. Mana malamnya masih beberapa jam lagi. Kenapa harus malam coba? Kan biar capeknya sekalian. Cicit Yovan. Di kediaman Xian, tampak pria itu sibuk dengan bayinya. Setelah diperbolehkan pulang beberapa hari lalu, Xian mulai mengurus bayinya itu. Suster yang Ye Jevan maksudkan juga sudah datang dan mulai bekerja sejak kemarin. Namun, sedari malam bayi Xian terus rewel. Dia tidak tahu bayinya itu ingin apa. Suster bisa kerja gak sih? Ini bayi saya nangis terus, saya harus bagaimana kalau begini? Ujar Xian dengan frustasi. Aduh tuan, saya juga gak tahu. Selama bertahun-tahun saya bekerja jadi babysitter, baru kali ini saya dapetin bayi yang nangis tanpa sebab. Dan Delano gak demam, perutnya juga gak kembung, minum susu gak mau, dicek juga gak ada masalah. Kalau kata orang di kampung saya, kalau bayi nangis terus berarti lagi kangen sama ibunya. Terang babysitter itu. Delano, nama yang Xian berikan untuk putranya. Pria itu sengaja memberikannya nama Delano, sebab dirinya teringat akan keinginan Widya yang ingin menamai anak mereka dengan nama Delano. Terus sekarang gimana sus? Mukanya sampai merah begini. Seru Xian dengan panik. Bawa ke rumah sakit saja tuan, pertemukan sama ibunya. Kali aja dan Delano kangen mamanya. Seru babysitter itu memberi saran. Xian mengerjapkan matanya, dia beralih menatap putranya yang terus-menerus menangis. Dirinya teringat ketika putranya menangis dan Aleta yang mampu menenangkannya. Apakah sekarang sama? Delano menangis karena merasakan Aleta yang jauh darinya. Delano merindukan Widya atau Aleta. Batin Xian dengan bingung.